merkuri 2 klorid. Merkuri 2 klorid ini bahan kimianya juga bisa kita dapatkan di katalog ataupun MSDS. Nah, pada baris pertama atau yang pertama kali kita lihat ada tulisan HgCl2 yang merupakan rumus empirisnya, lalu di baris kedua yaitu Cl2Hg yang merupakan rumus molekulnya. Perbedaan dari kedua rumus ini adalah kalau rumus molekul merupakan rumus asal suatu atom atau rumus dua atom atau lebih atau senyawa yang membentuk molekul. Sedangkan rumus Cl2Hg atau rumus empiris adalah perbandingan terkecil dari suatu bilangan rumus suatu bahan kimia. Di sini ada chassis number. Chassis number itu adalah registrasi nomor produk secara internasional. Chassis numbernya ada 7487-94-7. Lalu ada chassis number atau Eropa registration atau registrasi di negara Eropa, yaitu registrasi produk di negara Eropa. Nomornya 231-299-8. Terdapat juga beberapa sifat fisika seperti vapor pressure atau tekanan uap sebesar 0,01 Pascal dalam suhu ruang 20 derajat Celcius. Ada aspek density atau massa jenisnya sebesar 5,44 gram per cm kubik dalam suhu ruang 20 derajat Celcius. Lalu ada melting point atau titik leleh sebesar 280,7 derajat Celcius. Merkuri 2 klorid ini akan mulai meleleh jika telah mencapai suhu 280,7 derajat Celcius. Lalu ada boiling point atau titik didihnya. Merkuri 2 klorid ini akan mulai mendidih jika telah mencapai suhu 302 derajat Celcius. Ada bulk density atau kekerasannya sebesar 2000 kg per meter kubik. Juga terdapat beberapa sifat kimianya. Yang pertama adalah solubility in water atau kelarutan dalam air. Nah, merkuri 2 klorid ini biasanya akan larut dalam air dalam jumlah 74 gram per liter dalam suhu ruang 20 derajat Celcius. Selanjutnya ada hazard symbol, ada GHS atau hazard symbol. Yang pertama ada very toxic. Very toxic ini bisa diartikan sebagai bahan yang sangat beracun. Very toxic ini ada sebelum GHS. Setelah adanya GHS, ini diubah nama menjadi toxic. Lalu ada corrosive. Corrosive ini artinya bahan ini bisa membuat tangan kita menjadi berlubang. Lalu ada dangerous for the environment. Artinya berbahaya bagi lingkungan. Jika dilepaskan ke lingkungan, juga bisa merusak ekosistem kehidupan makhluk yang hidup di air secara biologi, fisika, dan kimia. Juga terdapat WGK. WGK dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Water Class Hazard, menempati kelas 3, yaitu sangat berbahaya. Lalu ada toksisitasnya, yaitu LD50 atau juga disebut dengan Lethal Dosage 50, Oral Rate, artinya dilakukan percobaan terhadap tikus dengan dimasukkan ke dalam mulutnya sebesar 1 mg per kilogram. Artinya ini sangat super toksik atau sangat beracun. Lalu ada LD50 dermal rabbit, artinya ini dilakukan percobaan terhadap kelinci melalui kulit kelinci sebesar 41 mg per kilogram. Ini juga diartikan sebagai super toksik. Lalu ada massa molar. Massa molar merupakan massa suatu benda dilihat dari AR atau MR-nya. Massa molar di sini sebesar 271,50 gram per mol. Lalu juga terdapat LGK atau poison, LGK atau storage class, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kelas penyimpanan, yaitu 6,1B, yang artinya bahan ini beracun. Lalu ada R dan S. R artinya risk dan S artinya safety. Untuk R-nya sendiri itu menempati posisi R nomor 28, yang artinya
sangat beracun jika tertelan. Lalu ada R34, bahan ini bisa menyebabkan luka bakar. Lalu ada R48, 24, serta 25. Ini artinya bahan ini bisa menyebabkan beracun, berbahaya, serius terhadap kesehatan jika terdedah lama dengan kena kulit dan jika tertelan. Lalu ada juga R50/53, artinya sangat toksik bagi organisme air, dapat menyebabkan efek jangka buruk panjang pada lingkungan air. Serta safety-nya yaitu nomor 36/37/39. Lalu ada nomor safety 45 yang berbunyi, jika terjadi kecelakaan atau jika merasa tidak enak badan, segera dapatkan bantuan medis. Tunjukkan label jika mungkin. Lalu ada S nomor 60, yaitu bahan ini dan wadahnya harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Lalu ada S61, hindari melepaskan ke lingkungan, lihat instruksi khusus atau lembar data keselamatan. Nah, dia juga memiliki poison class atau kelas racun. Kelas racun ini menempati toksisitas pada kelas nomor 2. Lalu juga terdapat EC index number atau nomor EC tadi artinya registrasi di negara Eropa, indeks mungkin pencahayaan sebesar 0,080/010/00X. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.